Halo, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita sehat-sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, hari ini saya akan menjelaskan atau mengomentari beberapa pembahasan di sini, yaitu terkait dampak negatif dan dampak positif dan dampak negatif kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, sebelum saya lanjut ke materi pembahasan, alangkah baiknya saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Filipus Octavianus Witubosi, biasa dipanggil Philip. Oke. Di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu terkait dampak positif bangsa Eropa yang datang ke Indonesia pada zaman penjajah. Baik, dampak positifnya di sini, setelah kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, kemajuan bangsa bertambah. Kemajuan bangsa Indonesia bertambah. Nah, adapun beberapa manfaat atas kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya teknologi yang dibawa oleh bangsa Eropa, yaitu menambah pengetahuan masyarakat tentang bercocok tanam. Nah, yang berikut, banyak dibangun pelabuhan-pelabuhan sehingga Indonesia menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara, terutama di daerah Malaka. Dan yang berikut, menambah pengetahuan tentang bahasa asing. Setelah bangsa Eropa datang ke Indonesia, banyak berdirinya pusat-pusat industri yang dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Terus yang selanjutnya, dibangunnya sarana jalan darat atau jalan raya, sehingga antar kota yang satu dengan yang lainnya bisa dapat menjadi dekat. Dan yang berikut, didirikannya sekolah yang dapat mencerdaskan para penerus bangsa Indonesia. Contohnya pemuda-pemudi bangsa Indonesia untuk meneruskan, untuk memajukan bangsa Indonesia ini. Itu beberapa sifat atau beberapa dampak-dampak positif atau dampak-dampak yang baik bangsa Indonesia yang membawa bangsa Eropa yang datang ke Indonesia membawa dampak positif, yaitu beberapa dampak positif yang bisa saya jelaskan. Nanti lebih dan kurangnya teman-teman bisa browsing sendiri. Oke, di sini saya akan mengomentari sedikit beberapa dampak negatif bangsa Eropa datang ke Indonesia. Setelah kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, bangsa Eropa beralih keinginan untuk menjajah Indonesia, sehingga terjadilah peperangan di mana-mana. Adapun dampak negatif bangsa Eropa yang datang ke Indonesia. Nah, ini dia beberapa dampak negatif bangsa Eropa datang ke Indonesia. Nah, yang pertama, bangsa Indonesia merasa tertindas dengan kedatangan bangsa Eropa, selalu bersikap seenaknya atau semena-mena terhadap bangsa Indonesia, bersifat keras atau mungkin mengambil hak-hak orang Indonesia pada saat itu. Yang berikut, terjadinya pemberontakan di mana-mana yang menyebabkan warga negara bangsa Indonesia menjadi korban atau banyak yang meninggal. Dan yang berikut, bangsa Eropa mengadu domba bangsa Indonesia, sehingga membuat bangsa Indonesia menjadi bermusuhan. Dan yang berikut, terjadinya perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh bangsa Eropa terhadap bangsa Indonesia, yang akhirnya banyak menelan korban para warga negara Indonesia. Yang berikut, rakyat makin miskin dan wabah penyakit, kelaparan akhirnya menyebabkan miskin karena sebagian tanah dan
tenaganya harus disumbangkan secara cuma-cuma kepada bangsa Eropa. Nah, itu beberapa dampak negatif dan dampak positif yang saya jelaskan sedikit. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Nah, itulah penjelasan sedikit tentang dampak positif dan negatif kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan dan juga bisa menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Dan mari kita jaga Indonesia dengan jiwa dan raga kita. Sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.